Halo, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran matematika kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa dan menjadi desimal, serta sebaliknya. Dari pecahan biasa menjadi persen, juga dari desimal menjadi persen. Bersama saya, Pak Pram. Dalam matematika, persen adalah suatu perbandingan atau rasio untuk menyatakan pecahan dari 100%. Sering ditunjukkan dengan simbol dua angka 0, dua bilangan 0 yang mengapit sebuah garis miring seperti ini. Ingat, persen sama dengan per 100. Jangan sampai lupa ya, persen itu artinya per 100. Maka, untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, hanya perlu mengubah simbol persen ini menjadi per 100. Kemudian, pecahan biasa yang didapat tadi disederhanakan jika memungkinkan. Contoh, 10%. Berapakah pecahan biasa dari 10%? Ingat, persen sama dengan per 100, maka kita tuliskan pecahan dengan penyebut 100 di sini. Tanda simbol persen dirubah menjadi per 100. Kemudian, bilangan di depan simbol persen, bilangan 10 ini, kita tempatkan di tempat pembilangnya, 10. Sehingga didapat 10 per 100. 10 per 100 ini masih bisa disederhanakan? Bisa. Bagaimana menyederhanakan pecahan biasa? Dengan cara membagi penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama. Berapakah yang habis membagi 10 dan 100? 10, betul sekali. Maka, kedua-duanya pembilang dibagi 10, penyebut juga dibagi 10. 10 dibagi 10 berapa? 10 dibagi 10, 1. Ya, 100 dibagi 10? Benar, 100 dibagi 10 adalah 10. Maka, didapat hasil 1 per 10. 10% sama dengan 1 per 10. Ya, 10% pecahan biasanya adalah 1 per 10. Kita lihat contoh lain lagi. Bagaimana jika ada bilangan 23%? Sama seperti tadi, simbol persennya dijadikan pecahan biasa, simbol persennya menjadi penyebut yang bernilai 100. Ya, menjadi per 100. Lalu bilangan di depan simbol persen ini, 23 kita tempatkan di mana? Di tempat pembilang. Kita tulis di tempat pembilang sini 23. 23 per 100. Apakah 23 per 100 bisa disederhanakan? Bisa dibagi habis dengan bilangan yang sama untuk pembilang dan penyebut? Sudah tidak bisa lagi. Maka 23% sama dengan 23 per 100. Bentuk pecahan biasa dari 23% adalah 23 per 100. Mudah ya? Kita lanjut. Bagaimana mengubah persen menjadi desimal? Jika ada bilangan 15%, berapakah bentuk desimalnya? Persen, simbol persen itu sama dengan per 100. Ingat ya, kita tulis per 100 di sini. Lalu bilangan di depan simbol persen ini 15 kita tempatkan di tempat pembilang 15 per 100. Oke, kalau sudah, sekarang kita ingat bahwa per 100 itu untuk desimal, artinya dua angka di belakang koma. Maka sekarang kita siapkan tempat untuk bilangan desimalnya dengan dua angka di belakang koma. Lalu pembilang pada pecahan yang didapat ini kita tempatkan di tempat desimal mulai dari belakang, mulai dari bilangan yang terakhir. Bilangan 5 kita taruh di sini, 1 di sini. Wah, sudah habis. Bagaimana ini? Karena tidak ada bilangan lagi, maka kita tuliskan 0 di sini. Tuliskan 0 sehingga didapat 0,15. Jadi 15% bentuk desimalnya adalah 0,15 atau 15% sama dengan 0,15.
Mudah, kita lihat contoh lainnya. Jika didapat bilangan 125%, berapakah bentuk desimalnya? Sama, simbol persen kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi penyebut pecahan biasa dan bernilai 100. Sehingga kita tulis di sini per 100. Lalu, bilangan yang di depan simbol persen kita tempatkan sebagai pembilang di sini 125 kita tulis. Dan kembali lagi ingat, per 100 artinya 2 angka di belakang koma. Maka kita siapkan tempat desimalnya dengan 2 angka di belakang koma. Pembilang pecahan ini kita tempatkan di tempat desimal mulai dari belakang, mulai dari bilangan yang terakhir, 5, 2, dan 1. Cukup tempatnya dan didapat 125% sama dengan 1,25. Jadi 125% bentuk desimalnya adalah 1,25. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan bagaimana dengan cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ada pecahan biasa bernilai 1/2. Diubah menjadi persen. Kita kerjakan di sebelah sini. 1/2 untuk jadi persen yang harus diingat adalah persen itu per 100. Maka penyebutnya ini harus dijadikan per 100. Kita tulis dulu 1/2 dikali berapa supaya didapat penyebutnya 100. Pembilang dan penyebut harus dikali dengan bilangan yang sama. 2 dikali berapa supaya mendapat 100? 2 harus dikali, benar, dikali 50. Kita tulis di sini 50. Jika penyebut dikali dengan 50, pembilangnya juga harus dikali dengan 50. Sehingga didapat pembilangnya 1 dikali 50 adalah 50. Nah, persen itu sama dengan per 100. Kita sudah dapat per 100. 50 per 100 berarti tinggal ditulis per 100-nya menjadi tanda persen dan pembilangnya jadi bilangan di depannya 50%. Sehingga didapat 1/2. Bentuk persennya adalah 50%. Ya, mudah. Bagaimana dengan bilangan pecahan 1/4? Berapakah bentuk persennya? Kita kerjakan di sini. 1/4. 1/4 karena harus per 100, kita kalikan dengan bilangan yang sama. Penyebut dan pembilang harus dikalikan dengan bilangan yang sama supaya didapat penyebut 100. 4 dikali berapa supaya jadi 100? Berapa? 25. Ya, benar. 4 dikali 25 hasilnya 100. Karena penyebutnya dikali dengan 25, pembilangnya juga harus dikali dengan 25. Kita tulis di sini 25 juga. 1 dikali 25 hasilnya 25 per 100. Sudah dapat pecahan dengan penyebut 100. 25 per 100 sama dengan 25%. Jadi 1/4 bentuk persennya adalah 25%. Mudah sekali. Bagaimana mengubah desimal menjadi persen? Jika ada pecahan desimal 0,2, berapakah persen? 0,2 kita tulis di sini. Yang harus diingat adalah per 100 ada 2 angka di belakang koma. 0,2 baru ada 1 bilangan, masih kurang 1, padahal per 100. Per 100 itu harus ada 2 bilangan di belakang koma. Karena tidak ada bilangan pada soal lagi, kita tambahkan 0. Jadi 0,20. 20 kita tulis di tempat pembilangan. 20 per 100. Sudah didapat per 100, maka hasilnya 20%. Kenapa? Karena per 100 sama dengan persen. Jadi 0,2 sama dengan 20%.
Bentuk persen dari 0,2 adalah 20%. Contoh lain lagi, 0,45. Berapakah bentuk persen dari 0,45? 0,45 sudah ada dua angka di belakang koma, seperti yang harus diingat di sini, dua angka di belakang koma, maka tidak perlu ditambahkan lagi. Kita hanya perlu memindahkan bilangan 45 ini ke tempat pembilang, sehingga didapat 45/100. Kalau sudah 45/100, itu artinya per 100 artinya persen. Sehingga 45/100 sama dengan 45%. Jadi 0,45 bentuk persennya adalah 45%. Nah, mudah sekali. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai bertemu kembali dan salam sehat selalu.